Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, kami bersyukur kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, Yesus. Katakan sama-sama, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan, hanya di dalam kuasa-Nya Yesus, Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan sekali lagi, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, terima kasih.
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan diberkatinya. Ku diangkat dan Shalom, selamat sore adik-adik.
Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pada sore hari ini kita boleh punya kesempatan sekali lagi untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan di dalam acara Bible Study for Kids. Ya, hari ini tema kita adalah idle word, kata-kata yang sia-sia. Ya, kita akan belajar tentang ucapan, tentang perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan dan khususnya melalui perkataan kita. Maka sore hari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik, apa yang Tuhan pandang jahat dari setiap perkataan kita. Kita mau baca ayatnya di dalam satu ayat, yaitu di dalam Matius 12 ayat yang ke-36, membacakan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, adik-adik, kalau kita mau melihat secara keseluruhan ya, ayat ini latar belakang dari ayat Matius 12 ayat 36 ini apa sih? Ya, pada saat itu kalau adik-adik lihat dari pas Matius 12 ayat yang pertama sampai dengan yang 36, adik-adik akan melihat bagaimana pada waktu itu ya, orang-orang Farisi mengikuti dia dan juga banyak orang. Dan kemudian Yesus itu menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Menyembuhkan seorang yang kerasukan setan yang mengakibatkan orang itu menjadi buta dan tuli ya. Kalau adik-adik lihat di dalam Matius 12 ayat 22 disitu dikatakan, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkan sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Nah, dari sini Om tanya dulu, kira-kira Tuhan Yesus itu pada waktu itu menyembuhkan orang yang kerasukan setan, ngusir setan ini, sampai akhirnya orang itu kembali dapat berbicara, dapat melihat, kira-kira pakai kuasanya siapa? Apakah dia memakai kuasanya Tuhan, Allah Bapa, kuasanya Tuhan, atau kuasanya setan? Apa yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengusir dan menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini? Ya, adik-adik pasti semua Om percaya, adik-adik mengerti bahwa Tuhan Yesus mengusir setan ini dengan kuasa dari Tuhan, kuasa dari surga, kuasa dari Allah Bapa. Ya, jadi bukan setan. Nah, tetapi pada ayat yang ke-24, kalau adik-adik baca kelanjutannya, Matius 12 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang bisu dan buta itu karena kerasukan setan itu dengan kekuatan yang dari surga, kekuatan dari Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi ini berkata yang sebaliknya. Mereka berkata ini kekuatan dari iblis, Beelzebul. Pada waktu itu mereka mengenal pemimpin dari segala iblis itu adalah Beelzebul. Pemimpin dari setan-setan itu bukan Lucifer ya, tetapi Beelzebul. Ini yang mereka percayai. Dan pada waktu itu mereka melihat ketika Yesus mengusir setan, mereka menganggap ini adalah perbuatan, pertolongan, kuasa dari setan sendiri, dari Beelzebul. Ya, Tuhan menceritakan akhirnya, nggak mungkin toh kalau aku mengusir setan dengan kuasanya setan sendiri. Nggak mungkin itu. Aku ini mengerjakan itu, mengusir setan dan menyembuhkan orang ini dengan kuasa yang dari Allah. Dan itu artinya kerajaan Allah sudah ada di sini. Tuhan sendiri yang bekerja di antara manusia pada zaman itu. Ya, Tuhan sudah menerangkan seperti itu. Tetapi kelihatannya orang Farisi itu tidak percaya. Ini berarti menurut Tuhan Yesus, orang Farisi itu sedang melakukan suatu penghujatan. Mereka menghujat Roh Kudus karena mereka menyebut Roh Kudus itu Beelzebul. Mereka menyebut Roh Kudus itu adalah iblis. Mereka menyebut kuasa Tuhan itu adalah kuasanya Beelzebul.
Jadi pada saat itu mereka sedang melakukan penghujatan. Dan di dalam Matius 12 ayat yang ke-32 jelas dikatakan, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kita akan mungkin kapan-kapan akan belajar mengenai hal ini ya, tentang menentang Roh Kudus ya, tentang melawan Roh Kudus seperti yang dilakukan orang Farisi ini. Tetapi kita melihat pada cerita ini ya, ketika orang Farisi itu ya melihat Yesus melakukan mujizat yang merupakan kuasa Allah, yang dari Allah, tapi mereka bilang itu iblis, itu setan yang dipakai oleh Yesus untuk menyembuhkan orang tersebut. Itu adalah suatu penghujatan. Dan kalau kita belajar dari cerita ini, kita melihat apa? Segala yang diucapkan manusia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saat penghakiman nanti, pada saat meninggal. Ya, pada saat bertemu dengan Tuhan, maka orang itu harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang diucapkannya, termasuk kata-kata hujat yang disampaikan, dikatakan oleh orang-orang Farisi ini. Mereka harus menanggung hukumannya. Ya, Matius 12:36 yang tadi kita baca, ya, sebagai ayat utama pada hari ini. Setiap kata-kata itu harus dipertanggungjawabkan. Adik-adik, tahu nggak? Kalau di dalam zaman sosial media seperti sekarang ini, adik-adik harus berhati-hati. Ya, nggak boleh sembarangan ngomong. Kalau adik-adik kedapatan, ya, apa? Menghina orang lain. Ketika adik-adik kedapatan menghina, membuli, melakukan body shaming, ya, misalnya ada temannya adik-adik bilang gini, wah kurus kamu, elek, kayak tiang listrik. Wah, misalnya seperti itu. Kamu kurus, jelek. Atau mungkin ada yang gendut sebaliknya, dibilang, wah kamu gendut kayak apa misalnya, hewan yang gendut gitu ya, kayak gentong gitu misalnya. Nah, ketika orang yang adik-adik itu tersinggung, yang adik-adik hina itu tersinggung, maka kalau di Indonesia, temannya adik-adik yang tersinggung itu bisa menuntut adik-adik, meminta pertanggungjawaban apa yang diucapkan adik-adik. Meskipun adik-adik tidak bicara secara langsung, meskipun cuma lewat ketikan, misalnya lewat sosial media, kalian di IG, kalian bilang, kamu kok cik gendute, kamu kok cik kuruse. Adik-adik yang mengatakan seperti itu bisa diminta pertanggungjawaban, bisa dihukum. Bahkan kalau tidak salah, bisa dihukum sampai 6 tahun penjara. Ya, dan denda-denda dan lain sebagainya. Segala macam penghinaan. Artinya apa? Ketika seseorang menghina, melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang melalui perkataannya, dia harus mempertanggungjawabkannya dan dia harus dihukum. Nah, itu secara jasmani, adik-adik. Ya, secara jasmani perkataan kita harus dipertanggungjawabkan. Apalagi secara rohani. Demikian juga di hadapan Tuhan. Dan ingat, kalau tadi kita baca di dalam Matius 12 ayat yang ke-36 itu, ada satu kata-kata, yaitu setiap kata-kata yang diucapkan. Jadi setiap kata-kata yang adik-adik ucapkan, bukan cuma yang sifatnya menghina orang, bukan cuma yang sifatnya itu membuli seseorang, bukan. Tapi semua perkataan jahat itu harus dipertanggungjawabkan. Setiap kata-kata yang sia-sia itu, semua itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalian tidak bisa minta sama Tuhan, sorry Tuhan, yang tadi ngomong itu jangan direkam ya. Aku tidak mau bertanggung jawab untuk omongan tadi, karena aku bercanda. Ada ayatnya di Alkitab, adik-adik. Tidak boleh kita, meskipun menghina kemudian, aku cuma bercanda. Tidak boleh. Itu ada ayatnya di Amsal. Ya, tidak boleh. Meskipun alasannya cuma bercanda, kita tidak sengaja menyakiti hati teman kita, gitu ya. Itu tetap dihitung, tetap direkam. Karena apa? Setiap kata itu dicatat dan harus dipertanggungjawabkan oleh kita semua di hadapan Tuhan nantinya.
Jadi saat ini adik-adik, di sepanjang hidupnya adik-adik, Tuhan itu seperti ngerekam. Dengan rekaman, dengan kamera yang memorinya tidak akan pernah habis. Sepanjang umur hidup adik-adik, mulai dari lahir, sampai nanti adik-adik kembali kepada Tuhan, semua perkataan kita dicatat, direkam, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, kita tidak bisa beralasan, oh iya, tadi tuh aku bentak-bentak mamaku, karena mamaku itu salah, karena mamaku itu menceno, karena mamaku itu apalah, karena mungkin adik-adik bilang, aku ini lagi sumpek, lagi bete, makanya ketika mamaku ngomong seperti itu tadi, aku langsung marah, aku langsung sepaneng, aku langsung tidak terima, aku langsung mengucapkan kata-kata itu. Tuhan tidak peduli. Setiap kata-kata yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan. Segala perkataan dicatat dan berdiri di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada satupun kata-kata yang lolos. Nah, bedanya adik-adik. Kalau di dalam dunia, tadi Om ceritakan, kalau misalnya adik-adik menghina teman adik-adik, di dalam hati, gitu ya. Wih, orang kok cek gendute, gitu misalnya. Orang kok cek alay nih, orang kok cek sombongnya, orang kok cek kuruse, orang kok mukanya menjengkelkan, mencekno, dan lain sebagainya. Dalam hati, maka tidak ada polisi yang akan menuntut adik-adik. Atau mungkin adik-adik bilangnya sama teman-teman sahabatnya adik-adik sendiri, ngerasani, gosip, gitu ya. Orangnya yang digosip nggak dengar. Adik-adik cuma cerita sama sahabat sejatinya adik-adik. Best friend-nya, bestie-nya adik-adik. Kamu tahu, hari itu loh, welek, kurus, kayak tiang listrik. Orangnya nggak dengar. Maka, adik-adik nggak bisa dituntut. Adik-adik nggak bisa dihukum, nggak bisa diadili. Tetapi, kalau di hadapan Tuhan, tidak ada kata-kata yang tersembunyi. Baik itu adik-adik ucapkan di tempat yang tersembunyi, hanya untuk orang-orang tertentu. Baik itu adik-adik cuma ketik di Instagram, atau adik-adik bahkan cuma mengatakannya, menyimpan di dalam hati sekalipun. Tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan itu tahu, dan Tuhan mencatat setiap perkataan adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, waspadalah. Jangan kita itu mengatakan kata-kata yang jahat, kata-kata yang salah, karena kita harus bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Zaman sekarang, orang pakai IG gampang adik-adik, bisa bikin account, fake account, banyak. Kemudian dengan fake account itu dia menghina orang lain. Nggak ada yang tahu fake account ini siapa yang punya. Nggak ada yang tahu kalau fake account itu adalah adik-adik. Tapi ingat, Tuhan tahu apapun yang adik-adik lakukan di tempat yang tersembunyi sekalipun, setiap perkataan itu akan adik-adik pertanggungjawabkan. Ya. Lalu kita melihat dari cerita di dalam Matius 12 ayat yang ke-36 ini adik-adik. Apa yang membuat Tuhan mengatakan tentang ini? Mengatakan tentang perkataan yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kita mau belajar di dalam satu perikop ini bagaimana Tuhan menceritakan, mengajarkan kepada kita perkataan apa yang dapat membuat kita menjadi berdosa. Apa yang membuat kita jadi dihukum karena perkataan kita. Mari kita adik-adik kita belajar. Kita baca di dalam Matius 12 ayat yang ke-33 sampai 35 membacakan ya. Matius 12 33 sampai 35. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Betul ya adik-adik ya? Misalnya adik-adik nanam pohon mangga, pasti keluarnya mangga, tidak mungkin durian adik-adik ya. 34. Hai kamu keturunan ular biludak, maksudnya orang-orang Farisi itu. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang ke-35, ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya, lewat mulutnya ya. Yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Nah, dari 3 ayat ini kita akan melihat ya. Intinya apa adik-adik? Yang membuat suatu perkataan menjadi dosa, sehingga kita akan dihukum setelah kita dihakimi.
ya, adalah keadaan hati ketika seseorang mengucapkan perkataan-perkataan tersebut. Apa tujuannya? Apa motivasinya? Kalian mengucapkan perkataan tersebut. Apa tujuan perkataan itu diucapkan? Kalau kita lihat tadi di dalam Matius 12 ayat yang ke-33, di situ diceritakan tentang pohon yang baik dan pohon yang jahat. Ada pohon yang baik dan ada pohon yang tidak baik. Pohon yang baik artinya apa? Akarnya itu baik. Pohonnya baik, maka dia akan menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau kita mau belajar dari sini, kita melihat hati kita itu adalah akarnya. Dan perkataan itu adalah buahnya, hasilnya. Kalau hati kita itu baik, maka perkataan yang keluar dari kita ini sesuatu yang baik, adik-adik. Kalau hatinya jahat, maka yang keluar ini segala sesuatu yang jahat. Segala kebencian, percabulan mungkin, dan lain sebagainya. Semuanya itu tergantung dari hati kita. Hati kita ini pohonnya, akarnya, sumbernya yang menghasilkan buah-buah tadi. Ya, lihat lagi yang kedua. Dikatakan di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang Farisi itu keturunan ular beludak. Adik-adik tahu ular beludak enggak? Ular beludak itu adalah ular yang beracun. Bisa nggak? Ada nggak ular yang seharusnya beracun tapi nggak mengeluarkan racun? Tapi nggak ada racunnya? Nggak ada, adik-adik. Mungkin nggak ngerti ya. Oh, ular yang beracun itu mungkin sejak lahir sudah punya racun, adik-adik ya. Sejak lahir sudah punya racun. Tidak mungkin dia tidak mengeluarkan racun. Jadi intinya apa, adik-adik? Karena mereka itu memang hatinya penuh dengan racun, keturunan ular beludak, mereka itu penuh. Akhirnya, nyata, ketika mereka mengatakan sesuatu, perkataan mereka, yang keluar itu racun semua. Jadi Tuhan mengatakan, loh, lihat, kamu ngomongnya racun terus kan? Di depan banyak orang kamu bilang toh bahwa aku ini adalah memakai kuasanya Beelzebul kan? Nah, kamu mengajak toh meracuni orang-orang ya Israel di sekelilingmu toh untuk mengatakan bahwa aku Yesus ya itu menggunakan kuasa iblis kan? Nah, kamu ngajak kan? Kamu meracuni orang-orang di sekelilingmu kan? Ya, itu memang kamu. Kalau memang keturunan ular beludak, pasti yang keluar racun. Nah, ini kamu ini. Memang kamu itu keturunan ular beludak. Kata Tuhan Yesus seperti itu. Keturunan ular. Memang kamu itu beracun. Jadi keluar ngomong-ngomong yang keluar racun. Yang keluar racun. Meracuni kanan kirimu. Nah itu. Pasti kalau orang keturun ular, pasti dia punya sumber bisa. Sumber racun. Dan pasti racun itu akan keluar di dalam setiap perkataannya. Intinya sama lagi, adik-adik. Ketika seseorang itu dari dalamnya memang hatinya penuh dengan racun-racun, maka yang keluar itu adalah sesuatu yang toksik, yang meracuni, membuat seseorang sakit, membuat orang lain mati, baik secara rohani, baik secara mental, secara pikiran, perasaan, membuat orang lain depresi, dibully sampai orang itu tertekan, bahkan bunuh diri. Ya, itu. Kalau seseorang itu memang hatinya penuh dengan racun, ya pasti keluarnya racun. Sekali lagi kita lihat, perkataan yang keluar dari hati yang penuh dengan racun, itu yang membuat seseorang dihukum di dalam penghakiman nanti. Yang kedua, ya, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Hati kita ini seperti gudang, adik-adik ya. Adik-adik bayangkan gitu ya. Mungkin ada sebuah gudang yang besar, isinya apa? Isinya itu baju-baju baru yang bagus-bagus. Maka ketika orang yang punya gudang ini mau mengeluarkan isi gudangnya, dia tidak bisa menemukan baju jelek. Karena di dalam gudangnya itu cuma ada baju bagus. Baju baru, baju belum dipakai, baju yang siap dijual dengan kondisi yang bagus. Waktu dia mau nyari, mana yang jelek ya? Mana yang jelek ya? Waktu nyari pun dia tidak ketemu, dia tidak bisa melihat mana ada hal yang buruk, ada baju yang rusak, yang compang-camping yang bisa dikeluarkan. Tidak ada, karena gudangnya baik. Demikian juga, kalau hati kita ini isinya segala sesuatu yang baik, kita tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang buruk dari mulut kita. Tetapi kalau sebaliknya, gudang itu isinya sampah, isinya baju compang-camping,
sobek-sobek, baju bekas, baju bau, kotoran-kotoran. Ketika orang itu mencari, pengen mengeluarkan sesuatu yang baik, mungkin tidak nemu. Mana? Semua ini sampah isinya. Kalau seseorang hatinya isinya sampah, isinya sesuatu yang buruk, maka apa yang keluar itu juga sesuatu yang buruk, adik-adik. Ya. Jadi kita melihat, kita baca di dalam satu ayat, ya. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi kalau hatinya buruk, hatinya jahat, maka dari situlah keluar segala sesuatu yang najis. Kita kembali ke ceritanya orang Farisi tadi, adik-adik. Ketika orang Farisi itu tadi menghina Yesus, sambil menghujat Roh Kudus, mengatakan Roh Kudus sebagai setan, mengatakan Roh Kudus itu sebagai Beelzebul. Kenapa mereka kok bisa mengatakan seperti itu? Menghujat Roh Kudus, menghina Yesus. Kenapa? Karena isi hati mereka itu benci sama Tuhan Yesus. Ya, mereka melihat Tuhan Yesus itu sebagai sesosok manusia yang kurang ajar, yang menghujat Tuhan menurut mereka. Mereka melihat Yesus itu sebagai orang-orang yang menarik hati orang Israel lebih daripada mereka. Yesus kemana-mana pergi, orang berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus. Tetapi orang Farisi mungkin tidak. Ya, mereka merasa iri. Mereka melihat banyak orang-orang yang mengagumi pengajaran Yesus. Bahkan ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, orang-orang mengagumi Yesus. Orang Farisi menjadi iri hati. Dan itu membuat mereka sakit hati. Dan ketika iri dan benci itu menguasai hati mereka, maka yang keluar dari mulut mereka yaitu penghujatan kepada Roh Kudus, penghinaan kepada Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang buruk, itulah yang keluar dari hatinya. Kita melihat ya adik-adik, ada satu ayat lagi, yaitu di dalam Efesus 5 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Membacakan ya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya, kalau kita melihat di sini, percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan, ini juga hal-hal yang bisa disimpan di dalam hati kita, adik-adik. Kalau orang-orang Farisi tadi itu menyimpan kebencian, iri hati, ada juga orang-orang yang lain itu menyimpan apa? Hawa nafsu kedagingan. Menyimpan apa? Menyimpan percabulan. Pikirannya itu penuh dengan pornografi, penuh dengan hal-hal yang cabul, yang menjijikan, yang cemar, yang najis. Ada lagi yang lainnya, penuh dengan apa? Keserakahan, duit. Kepingin duit, pengen kaya, pengen sukses, pengen terkenal. Isinya hatinya seperti itu, adik-adik. Segala kedagingan, segala hal yang ada di dalam ini, ya, itu yang akan keluar. Ketika seseorang hatinya penuh dengan percabulan, seringkali yang keluar dari mulutnya juga percabulan. Om sendiri punya beberapa teman pada waktu dulu, waktu masih sekolah, ya, ada orang-orang yang setiap kali ngomong itu selalu apa, adik? Yang kalau ngomong itu selalu penuh dengan percabulan. Entah nanti tentang pornografi, tentang ketelanjangan, nanti tentang segala sesuatu yang cabul. Dan ketika Om melihat lebih dalam kehidupannya, ternyata memang hatinya tuh diisi terus dengan segala percabulan, dengan segala pornografi, dengan segala film-film yang buruk, film-film yang cabul, itu semua masuk. Pergaulannya, teman-temannya, itu semua juga ceritanya sama seperti itu. Jadi hatinya penuh dengan percabulan, penuh dengan kecemaran, penuh dengan segala hawa nafsu, penuh dengan segala keinginan dosa, keinginan daging, kebencian seperti orang Farisi tadi. Berapa banyak orang-orang kalau sudah ngomongkan tentang ras yang lain. Wow, orang ini memang, orang jenis ini tuh memang, waduh,
Banyak sekali sebutan-sebutannya. Banyak sekali hinaan-hinaan yang bisa disampaikan untuk menghina ras yang lain, golongan yang lain. Ada juga kebencian-kebencian agama. Mengatakan agama, bahkan agama Kristen ya sering dihina. Agama Kristen tuh seperti ini, itu. Karena apa? Karena hati mereka itu penuh dengan kebencian rasial, dengan kebencian golongan, dengan kebencian apapun yang ada di dalamnya. Ada orang-orang yang mengatakan iri sama orang-orang yang sukses, sama orang-orang yang kaya. Dan kemudian dia memupuk itu di dalam hati. Iri itu nggak dibuang. Dan ketika dia mengatakan segala sesuatu, kita bisa menilai orang ini iri. Ya, orang ini mengatakan sesuatu kepada orang lain, kita bisa menilai orang ini mengatakan karena iri hatinya. Ya, menghina karena iri itu banyak terjadi di dalam masyarakat zaman sekarang, di dalam sosial media. Ya, kita banyak melihat contoh-contoh seperti ini, adik-adik. Ya, nah sekarang kita mau melihat, kita tadi sudah mengerti, ya, kata-kata yang jahat yang di mata Tuhan itu adalah kata-kata yang keluar dari hati yang jahat. Kata-kata yang keluar dari hati yang jahat. Jadi yang menajiskan bukan cuma perkataannya saja, tetapi apa yang keluar dari dalamnya. Jadi intinya itu yang dimulai itu dari dalam hati kita. Nah, sekarang kita mengerti juga bagaimana caranya supaya perkataan kita baik. Ya, apa caranya, adik? Yaitu dengan menjaga hati kita. Kalau isi hati kita ini segala sesuatu yang baik, maka hati kita juga akan mengeluarkan yang baik, mengeluarkan perkataan yang baik. Jadi intinya bagaimana? Intinya adalah menjaga hati kita supaya tidak dimasuki, supaya tidak dihuni, supaya tidak ditinggali oleh segala hal yang jahat, dengan segala kebencian, dengan segala iri, dengan segala percabulan, dengan segala dosa, keinginan daging dan lain sebagainya. Kita harus jaga hati ini. Ya, minggu lalu kita sudah belajar, Kamis yang lalu kita belajar tentang menjaga hati. Ya, kita baca sekali lagi ya ayatnya ya, di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Membacakan ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kita sudah belajar minggu lalu, Tante Paulus sudah menceritakan bagaimana hati itu adalah pusat segalanya, adik-adik ya. Hati itu adalah pusat pikiran, pusat perasaan, ya, pusat kehendak kita. Semuanya itu berawal, sumbernya itu ada di dalam hati kita. Kalau kita mau ngomong, adik-adik ya, kita pasti ngomong itu sebelum ngomong berpikir dulu. Nah, kalau hatinya jelek, pikirannya jelek, ngomongnya jelek. Kalau perasaannya lagi mantel marah, ya toh, mau ngomong, ya, yang ngomong apa? Yang ketut keluar, yang ikut keluar apa? Yaitu yang jahat tadi, yang marah tadi, yang mangkel tadi. Itu yang keluar melalui perkataan kita. Ketika pikiran kita cabul, hati kita penuh dengan percabulan, dengan kedagingan. Ya, ketika kita mau ngomong, kita kan berpikir dulu. Mikirnya kemana? Mikirnya ya ke situ-situ aja. Kemana? Yang ada di dalam hati kita. Ya, percabulan itu yang keluar. Ini pusatnya. Nah, jadi bagaimana kita menjaganya? Dengan menjaga apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga kita. Kita perlu, adik-adik, untuk mengawasi, waspada terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Karena itu semua yang masuk di dalam hati kita. Kalau ada sesuatu yang jahat, kita mau buang, kita mau tutup telinga, kita mau tutup mata kita. Di dalam Amsal dikatakan, ketika orang bijak melihat celaka, dia lari, pergi. Dia nggak mau mendekat. Kemudian didengar, ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Kemudian pikiran-pikiran jahat masuk. Kemudian segala sesuatu yang cemar masuk dalam hati, di dalam pikiran, dan bersarang, tinggal di dalam hati kita. Kita mau menjaga. Kita baca di dalam satu ayat, dalam Matius 6 ayat 22-23. Membacakan ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi apa yang masuk itu yang penting. Ketika kita melihat yang baik,
seluruh tubuh baik. Ketika pelita, yaitu mata kita, itu terang, maka teranglah seluruh tubuh. Ketika yang masuk, setiap hari nonton yang perkelahian. Nonton yang bela diri. Yang memupuk kebencian, yang memupuk dendam, ya. Om dulu pernah pada waktu kecil, ya, zaman dulu itu ada satu film, ya, film kartun, ya, Om percaya mungkin sampai sekarang juga ada, ya, ada komiknya juga, ada gamenya juga. Om suka nonton itu. Waktu Om kecil mungkin sekitar kelas SD, ya, kelas 3, 4, 5 SD mungkin, ya. Nah, itu cerita tentang seorang tokoh yang jago berkelahi gitu, ya, yang separuh monyet itu, ya. Nah, kemudian dia saking jagonya sampai nggak pernah kalah gitu, ya. Nah, ketika Om terus baca itu, terus baca terus. Kemudian Om punya gamenya juga. Om main terus, waduh, main terus, fight, berkelahi terus, hajar, pukul terus. Maka itu tinggal ternyata di dalam hatinya Om. Dan ketika Om menghadapi orang lain, Om ini jadi gampang marah, jadi gampang emosi, jadi gampang mengeluarkan kata-kata yang jahat sama adik, bahkan sama orang tua. Itu mudah untuk mengatakan sesuatu yang jelek. Coba adik-adik pikirkan. Ketika mungkin orang tua adik-adik mengatakan, omonganmu kok sudah mulai kasar ya? Omonganmu kok suka memberontak, membantah ya? Coba dicek apa yang biasanya adik-adik tonton. Apa yang biasanya masuk dalam hati adik-adik. Kalau ada orang-orang yang suka menonton hal-hal yang cabul, mendengarkan teman-teman yang suka ngomong cabul, ada orang ngomong cabul didengarkan terus, seneng, lucu, cekikian, guyu-guyu, lucu. Ketika itu semua masuk di dalam hati kalian, itu semua tinggal. Dan itu yang menguasai. Itu yang menjadi perbendaraan di dalam hati adik-adik. Dan itu yang akan keluar di dalam hati, di dalam perkataan adik-adik. Oleh karena itu kita perlu menjaga apa yang masuk. Jaganya itu dari apa yang masuk. Bukan apa yang sudah masuk, tapi yang apa yang masuk. Ketika kita dengar teman-teman kita ngomong yang tidak baik, ketika kita dengar teman-teman kita merencanakan sesuatu yang jahat, mengatakan sesuatu yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita pergi, kita menghindar dari mereka. Kita menjaga, ya. Lalu dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23 ini, ya. Menjaganya itu dengan apa? Dikatakan dalam terjemahan baru dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan itu artinya apa, Adik? Itu seperti minggu lalu Tante Paulus cerita tentang menjaga sesuatu yang berharga. Itu dijaga. Betul-betul dijaga, jangan disepelekan adik-adik. Allah cuma tontonan seperti ini, Allah cuma seperti ini, nggak apa-apa, dan lain sebagainya. Itu berbahaya. Itu tidak waspada. Kita perlu mewaspadai. Dan kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di dalam King James Version, dipakai satu kata yang bagus adik-adik, ya. Dikatakan diligence, with diligence. Dengan apa? Kerajinan. Dengan ketekunan. Artinya apa adik-adik? Orang kalau rajin itu orang yang melakukan sesuatu secara terus-menerus. Rajin. Terus, tekun. Dan tekun itu berarti artinya apa? Sampai kapanpun. Sampai jangka waktu yang cukup lama. Bahkan apa yang dikatakan firman Tuhan, kita menjaga hati bukan sehari 2 hari. Seumur hidup kita. Selama kita masih hidup, kita harus selalu menjaga hati kita. Jangan lengah adik-adik, disaring semua. Setiap adik-adik mendengar teman-teman adik bicara sesuatu. Setiap adik-adik mungkin nonton sebuah film. Apalagi sekarang di YouTube adik-adik, ya. Adik-adik nonton sebuah tampilan di YouTube. Sebuah cerita mungkin. Sekarang banyak cerita. Mungkin juga adik-adik dengar podcast. Dengar podcast adik-adik. Saring adik-adik. Ini ada yang salah nggak ya? Waspada, selalu waspada. Jangan sampai itu merusak. Ada beberapa orang yang tidak menjaga hatinya. Satu kali ada seseorang temannya dia itu banyak mendengarkan semacam ceramah-ceramah yang menceritakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Bahwa Tuhan itu hanyalah khayalan yang diciptakan oleh manusia. Karena kebutuhan manusia akan sesuatu yang di luar dirinya, maka terciptalah yang namanya Allah. Jadi Allah itu sebenarnya nggak ada. Ketika
temannya Om itu mendengarkan itu, dia tidak mengusir. Itu sesuatu yang jahat. Tetapi terus didengarkan. Sekarang dia tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Itu bahaya sekali adik-adik. Ya, perlu kita mewaspadai, selalu menjaga hati dengan kewaspadaan, dengan kerajinan, ya, dengan ketekunan adik-adik ya. Nah, intinya apa adik-adik? You are what you eat. Nah, ini sebuah peribahasa di dunia. Kamu adalah apa yang kamu makan. Apa yang adik-adik makan? Yang adik-adik makan adalah percabulan, kamu akan menjadi orang yang cabul. Yang kamu makan orang yang kebencian, kamu menjadi orang penuh dengan kebencian. You are what you eat. Hati kita akan menjadi seperti apa yang masuk ke dalamnya. Dan bila itu adalah sesuatu yang jahat, hati kita jadi jahat. Dan bukan cuma hati kita, kemudian juga perkataan kita pun akan menjadi jahat. Nah, kita sekarang sudah belajar bagaimana kita supaya bisa menjaga sumbernya ini. Hati kita supaya tidak sampai mengeluarkan perkataan yang jahat. Nah, selanjutnya bukan cuma dibersihkan aja dari hati kita ini, tapi harus kita isi dengan sesuatu yang lain, bukan kosong. Hati kita tidak boleh kosong. Hati kita ini pasti akan terisi oleh sesuatu. Kalau tidak dengan kesukaan dunia, kesukaan daging, sesuatu yang jahat, sesuatu yang dari iblis, maka harus sesuatu yang lain. Apa? Maka kita harus mengisinya dengan apa? Ya, kita melihat, kita harus mengisinya dengan kehadiran Yesus di dalam hati kita. Kita mau baca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 ya, membacakan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Adik-adik, izinkan hanya Yesus saja yang boleh masuk di dalam hati adik-adik. Bukan cuma dibersihkan dari yang kotor, dari yang jahat, tapi juga undang. Bukakan Yesus pintu hati adik-adik. Biarkan Yesus hadir, masuk, dan tinggal makan bersama-sama dengan adik-adik. Ya, bersama-sama dengan kita. Apa artinya? Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman Allah. Kalau kita menerima Yesus di dalam hidup kita, kalau kita mengizinkan Yesus masuk di dalam hidup kita, itu artinya kita mempunyai kepenuhan firman Tuhan di dalam hati kita. Kita harus penuh dengan firman Tuhan. Caranya gimana? Nggak ada cara lain adik-adik, kecuali dengan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dengan selalu merenung-renungkan firman Tuhan siang dan malam. Adik-adik, firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Om ini sudah puluhan tahun ya mempelajari firman Tuhan. Dan sampai hari ini, ketika Om itu mempelajari, ketika Om itu melihat firman Tuhan, ketika Om itu merenungkan firman Tuhan itu berbicara begitu luar biasa. Firman Tuhan itu berbicara begitu dalam, dan bukan cuma berbicara memberikan pengetahuan. Firman Tuhan itu tinggal dan mengubahkan hidup Om, mengubahkan sifat-sifat yang tidak baik, memberikan hikmat bagi Om di dalam menjalani hidup ini. Dan itu sangat luar biasa. Sampai hari ini Om tidak pernah kehabisan kebenaran firman Tuhan yang Om gali melalui pembacaan firman Tuhan. Luar biasa adik-adik. Baiklah, Om dorong adik-adik untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau baca firman Tuhan itu jangan cuma dibaca adik-adik. Mungkin hari ini baca Matius 12 ini adik-adik ya, yang kita baca pada hari ini. Jangan cuma dibaca aja, tapi kemudian kita renungkan adik-adik. Kita ingat-ingat, kita pelajari satu persatu. Om, jujur saja, kalau bagi Om pribadi, Om itu nggak bisa pakai Alkitab yang buku adik-adik ya. Jadi Om ini selalu pakai Alkitab yang di handphone atau di komputer. Bukan untuk apa adik-adik? Karena bagi Om ya, ini tidak berlaku untuk semua. Kalau adik-adik membaca pakai Alkitab, oke, pakai handphone terserah, tapi harus betul-betul sungguh-sungguh ya. Jaga, memang kalau di handphone itu seringkali banyak orang yang kemudian baca Alkitab, kemudian buka IG, kemudian mainan, buka YouTube. Itu yang salah adik-adik ya. Tapi kalau bagi Om nggak bisa baca pakai Alkitab. Karena apa? Kalau Om itu baca satu alfabet gitu ya adik-adik ya,
Kan Alpetnya sekarang ada 3 bagian gitu ya. Alkitab per tahun, pembacaan Alkitab kita itu setiap hari. Om itu selalu baca, kemudian Om renungkan. Kemudian Om selalu butuh untuk mencari komparasinya dari bahasa yang lain. Dari terjemahan King James Version, dari terjemahan lama. Dan ketika Om menggali di situ, tidak cukup adik-adik cuma 15 menit. Ya, itu bisa memakan waktu perenungan sepanjang hari, sepanjang 2 hari. Ketika Om kecantol dengan sesuatu ayat firman Tuhan yang luar biasa, Om gali terus, Om cari di concordance, cari di kamus Alkitab, Om cari mungkin di beberapa tafsiran-tafsiran yang hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah menafsirkan tentang suatu ayat, dan kemudian mungkin dari bahasa Ibraninya, dari bahasa Yunaninya, dari bahasa aslinya, dari bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris itu pun banyak terjemahannya, ada ya. Ada terjemahan King James, ada terjemahan Darby, ada terjemahan Young's Literal Translation, dan lain sebagainya. Kita baca semua itu, dan ketika itu Om melihat, menemukan sesuatu hal yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan yang baru, pemahaman firman Tuhan yang baru. Perenungan firman Tuhan itu tidak bisa dilakukan 15 menit baca Alkitab, tetapi sepanjang hari seperti yang dilakukan oleh Daud. Mazmur 1 ayat yang 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Adik-adik, penuhi hatinya adik-adik ini dengan tidak yang lain, dengan firman Tuhan. Terus isi terus. Mazmur 119 ayat 15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu, firman-firmanmu, dan mengamati jalan-jalanmu. Itu yang dikatakan oleh Daud. Merenungkan firman Tuhan senantiasa. Adik-adik, Om yakin, adik-adik, khususnya pada umur-umur kalian tidak akan pernah kehabisan kebenaran firman Tuhan untuk digali. Bahkan sampai kapanpun, kebenaran firman Tuhan akan terus dibukakan bagi orang-orang yang mengasihi, yang rindu untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik yang pada sore hari ini menyempatkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, pembelajaran Alkitab, adik-adik diberkati. Karena apa? Diberkati karena adik-adik diberikan pembukaan firman Tuhan, pengertian firman Tuhan yang itu sangat berharga. Om merasakan sekali adik-adik bahwa kebenaran firman Tuhan kalau kita pegang, itu menjadi pegangan yang sangat kuat di dalam hidup kita. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah terlalu banyak menolong hidup Om sampai dengan hari ini. Demikian juga dengan adik-adik. Hidup adik-adik, ya, penuhi hati adik-adik dengan firman Tuhan, sehingga ketika adik-adik bicara, isinya itu cuma segala sesuatu yang disukai oleh Tuhan, segala sesuatu yang menjadi firman Tuhan, segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, karena adik-adik tahu dalam tentang siapa Yesus, tentang siapa Allah kita, kuasanya, kasihnya. Dan itu yang terus melingkupi hati adik-adik, memenuhi hati adik-adik. Dan itu yang meluber melalui perkataan kita. Bukan yang cemar, bukan yang jahat, tetapi firman Tuhan. Ketika kita mengatakan, menceritakan tentang kasih Tuhan, kita bisa dengan sukacita menceritakan kepada teman kita. Luar biasa adik-adik. Ya, karena itu ketika hati kita penuh dengan firman Tuhan, maka yang keluar dari perkataan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Di mana kebenaran firman Tuhan itu akan mengakibatkan apa? Nah, yang pertama, ketika kita mengucapkan firman Tuhan, ya, itu akan menjadi berkat bagi siapa? Diri kita sendiri. Ya, kalian itu bisa berkhotbah kepada diri kalian sendiri. Kita baca ayatnya di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima. Om bacakan ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Cerita ini pada waktu itu apa yang dialami oleh Daud? Mungkin Daud pada waktu itu tertekan. Mungkin Daud pada waktu itu dalam keadaan stres. Jiwanya tertekan, gelisah di dalam hatinya. Tapi dirinya sendiri, karena dia ingat segala kebenaran firman Tuhan tadi, dia mulai mengkhotbahi dirinya sendiri untuk menguatkan dirinya sendiri. Hei,
Mungkin dijawil tubuhnya sendiri gitu adik-adik. Ngapain kamu tuh gelisah? Berharap sama Tuhan. Allah itu luar biasa. Dikatakan ini adik-adik ya, luar biasa ya. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Mungkin Daud mengingatkan dirinya lagi. Dulu tuh ditolong sama Tuhan. Inget toh, dulu kamu sudah hampir mati, kamu dilepaskan sama Tuhan. Kamu pada waktu menghadapi beruang kau dilepaskan, menghadapi Goliat engkau diberikan kemenangan. Tuhan tuh beserta dengan kamu. Inget toh. Ayo, ya kuat ya, kuatlah. Mungkin ini yang dikatakan Daud ketika dia menguatkan dirinya, ketika dia putus asa, ketika di Siklak, kejadian di Siklak terjadi. Ya, dia menguatkan dirinya. Segala firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Berkhotbahlah kepada diri kita sendiri. Kalau kita isi hatinya firman Tuhan semua. Tapi kalau isi hati kita itu adalah kebenaran-kebenaran di luar sana, kalian akan ngomong, aduh, kamu stres ya, aduh, ayo ke dokter sana, ke psikiater gitu ya, ke dokter ahli jiwa, ayo, kamu stres ini, kamu tidak bisa apa-apa, gawat kamu ini sudah. Tapi ketika isi hati kita firman Tuhan, kita akan mengingat kembali kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengingat lagi perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Luar biasa. Dan yang kedua, kita akan jadi berkat bagi orang lain. Banyak orang yang akan dikuatkan. Efesus 4 ayat yang ke-29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Membangun orang lain. Dengan apa? Menyampaikan firman Tuhan. Melihat teman adik-adik yang dalam keadaan kesusahan. Adik-adik ingatkan, Tuhan itu luar biasa loh. Tuhan itu penuh kasih loh. Ayo kamu datang kepada Tuhan. Kamu sudah lama nggak doa. Kamu sudah lama nggak dekat sama Tuhan. Kamu sudah lama nggak cari Tuhan. Doa, carilah Tuhan. Adik-adik keluar. Aku tuh dulu pernah ditolong sama Tuhan. Aku itu dulu pernah menghadapi masalah yang kayak kamu. Tapi Tuhan menolong. Adik-adik bisa cerita, bisa saksi. Apa yang keluar? Ya, bukan ilmu jiwa, bukan hal-hal yang ada di dunia, cara-cara dunia, tapi firman Tuhan. Adik-adik menguatkan. Adik-adik membangkitkan jiwa-jiwa yang sudah lesu, jiwa-jiwa yang sudah gelisah. Karena apa? Firman Tuhan yang disampaikan itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang bukan cuma kata-kata yang mati, tapi kata-kata yang juga keluar dari mulut adik-adik. Mulutnya adik-adik itu seperti cuma dipakai sama Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menghidupkan orang yang sudah gelisah, ketakutan, tertekan, depresi seperti ini. Adik-adik menjadi berkat. Dan yang ketiga, ketika adik-adik limpah dengan firman Tuhan, yang muncul dan keluar dalam mulut adik-adik adalah puji-pujian. Adik-adik, ketika adik-adik mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, adik-adik akan sulit untuk bisa membendung sukacita itu untuk adik-adik itu menyembah Tuhan, untuk adik-adik memuji Tuhan. Ketika adik-adik melihat suatu kebenaran firman Tuhan, bagaimana rencana Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menjaga kita, bagaimana Tuhan itu menopang kita, bagaimana Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Bahkan ketika kita menghadapi masalah pun, Tuhan mengatakan, aku menghajar anakku yang aku kasih. Itu menjadi kekuatan bagi adik-adik, sehingga adik-adik tidak bisa berhenti untuk memuji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, ketika Tuhan sedang mengatur seluruh hidup kita, kita cuma bisa memuji Tuhan. Kita cuma bisa memuliakan nama Tuhan. Luar biasa Tuhan, luar biasa Tuhan. Terpujilah Tuhan, nyanyi-nyanyian. Semua itu akan keluar, bukan cuma dari mulut, tapi dari dalam hati. Hati yang penuh dan limpah dengan firman Tuhan. Bukan orang yang nyanyi seperti tips, saudara, tetapi orang yang nyanyi dengan segenap hati. Puji Tuhan, luar biasa, adik-adik. Dan terakhir, kita akan melihat kesimpulan dari firman Tuhan pada sore hari ini. Kesimpulannya cuma satu, adik-adik. Jaga hati, ya, supaya apa?
Supaya yang masuk ini sesuatu yang baik. Supaya kalau sesuatu yang masuk ini baik, maka apa yang tinggal di dalam hati kita adalah segala sesuatu yang baik. Khususnya firman Tuhan harus penuh di dalam hati kita. Dan ketika hati kita penuh dengan firman Tuhan, otomatis yang keluar melalui perkataan kita, mulut kita, hanyalah sesuatu yang baik. Dan ketika kita nanti menghadap pada Tuhan, kita dihadapkan dengan segala kata-kata yang harus kita pertanggungjawabkan. Tuhan cuma melihat kata-kata yang indah, kata-kata yang sesuai dengan kehendaknya, kata-kata yang membuat kita masuk dalam kerajaan surga, kata-kata yang tidak mendukakan hati Tuhan. Puji Tuhan, ya, suatu firman Tuhan yang luar biasa. Mari pada malam hari ini Om mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, mengkoreksi kalau adik-adik punya mulut-mulut yang jahat terhadap orang tua, terhadap teman-teman, terhadap saudara. Periksa hati adik-adik, ada apa? Mungkin adik-adik tidak lagi punya damai sejahtera karena terlalu banyak segala sampah yang masuk dalam hati adik-adik, segala yang toksik, segala yang racun itu masuk dalam hati adik-adik. Koreksi, buang, minta kelepasan dari Tuhan, minta Tuhan masuk dalam hati kita, dan Tuhan akan mengubahkan setiap ucapan dan perkataan kita. Mari kita akan tutup Bible Study for Kids pada malam hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kami boleh belajar kembali bagaimana kami berkata-kata, bagaimana kami terutama memperhatikan apa yang masuk dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang mengkoreksi setiap kami, setiap anak-anak-Mu mungkin ada di antara kami, Tuhan, yang perkataannya jahat. Koreksilah hati kami, yang hanya Engkau bisa mengkoreksinya, yang hanya Engkau bisa menyelidiki hati kami yang paling dalam. Engkau sucikan setiap anak-anak-Mu, setiap kami semua, biar kami boleh mempunyai hati yang penuh dengan firman-Mu, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, Engkau berkati di dalam sekolahnya, berkati dalam pergaulannya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaan orang tuanya, di dalam segala hal Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan adik-adik. Sampai ketemu lagi di Bible Study for Kids yang akan datang.